Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, anak salih dan salihah. Atas izin Allah, kita pagi hari ini bisa bertemu kembali. Anak salih dan salihah, kaifa halukum? Gimana kabar kalian anak salih dan salihah pada pagi hari ini? Insyaallah Ustadz memohon kepada Allah semoga senantiasa Allah menjaga nikmat sehat kepada anak solih dan solihah beserta keluarga. Taib, anak solih dan solihah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada pembelajaran PPKN. Insyaallah kita masih ada di tema 6, masuk ke pembahasan energi alternatif pada subtema 3. Anak solih dan solihah, insyaallah materi PPKN hanya sedikit, tidak terlalu banyak seperti materi bahasa Indonesia, insyaallah ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk anak solih dan solihah, jangan lupa dan jangan pernah berhenti kita memohon kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Nah, pada saat pagi hari ini dalam keadaan kita berniat untuk belajar menuntut ilmu, maka kita memohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Taib, anak salih dan salihah, ketika kalian sudah bersiap menyiapkan buku tulis segala macam, buku tematiknya, dan sudah berdoa, sudah berada dalam kondisi siap untuk mendengarkan penjelasan Ustadz, nah, insyaallah Allah berikan keberkahan apa yang Ustadz sampaikan. Allah berikan keberkahan ilmu untuk kalian semua. Taib, anak salih dan salihah. Nah, kita mau bahas apa sih? Nah, kita bahas contoh hak dan kewajiban terhadap energi di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita bahas contoh hak dan kewajiban terhadap energi di lingkungan sekolah. Nah, insyaallah nih kita masih berhubungan dengan energi nih, sains, pelajaran sains bahasa Indonesia IPA nih. Begitu banyak pengetahuan tambahan yang mungkin kalian baru pahami sekarang, baru kalian tahu sekarang. Insyaallah akan lebih dalam dibahas di bahasa Indonesia. Nah, di contoh hak dan kewajiban terhadap energi di lingkungan sekolah, tentunya anak solih dan solihah, kalian memiliki hak dan kewajiban terhadap energi, sumber energi yang ada di lingkungan sekolah. Apa aja sih maksudnya? Contohnya apa aja sih? Contoh hak dan kewajiban kalian terhadap energi yang ada di lingkungan sekolah. Taib. Nah, contoh hak terhadap energi yang didapatkan di lingkungan sekolah. Apa aja contohnya anak solih dan solihah? Nah, yang pertama, menyalakan pompa air. Nah, ini hak kalian nih, membuka keran air ketika wudhu. Nah, tentunya dalam menyalakan keran air juga tidak boleh terlalu berlebihan, dibuka full. Ketika kalian berwudhu nih, anak solih dan solihah, ketika kalian berwudhu, kerannya dibuka full. Nah, ini termasuk pemborosan. Walaupun itu hak kalian untuk mendapatkan sumber air, mendapatkan air bersih. Nah, itu hak kalian untuk menyalakan pompa air. Tapi ingat, ada batasnya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mubazir. Nah, kemudian menggunakan lampu saat belajar di kelas jika dibutuhkan. Nah, ketika kondisi kelas kita gelap, cuaca mendung, maka kita membutuhkan pencahayaan. Nah, salah satunya dengan menyalakan lampu. Nah, ini adalah hak kalian juga. Agar apa? Agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, apa yang disampaikan ustadz dan ustazahnya bisa kalian pahami. Nah, bagaimana kalau kondisinya gelap? Tidak mungkin kalian bisa melihat papan tulis. Nah, apa yang ustadz atau ustazahnya sampaikan mungkin kalian tidak akan bisa memahaminya dengan baik karena kondisi lampu gelap. Nah, makanya menyalakan lampu di saat belajar, dan jika dibutuhkan itu adalah hak kalian. Kalian boleh menyalakan lampu. Ustadz, afwan ustazah, gelap, Anda nggak terlihat papan tulisnya. Tafadhol, boleh kalian nyalakan lampunya untuk proses belajar mengajar, dan itu jika dibutuhkan. Kalau kondisinya sudah terang, berarti tidak usah kalian menyalakan lampu.
Begitu pula juga kondisi di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya menyalakan kipas angin. Nah, alhamdulillah di sekolah kita semuanya kelas sudah ber-AC, Masya Allah. Ini sebuah kenikmatan. Menyalakan kipas angin juga tersedia, AC juga tersedia. Nah, ini juga tidak boleh berlebihan. Menyalakan kipas angin kemudian lupa mematikannya. Nah, ini hak kalian untuk menyalakan kipas angin, menggunakan lampu saat belajar, dan menyalakan pompa air atau keran. Selanjutnya menyalakan bel sekolah. Nah, menyalakan bel sekolah kemungkinan juga kayaknya nggak, anak solih dan solihah nggak semuanya bisa menyalakan bel sekolah, karena bel sekolahnya ada di kantor guru ikhwan. Mungkin ada beberapa anak yang pernah memencet bel sekolah, tapi pada umumnya guru-guru kalian lah yang memencet bel sekolah. Kemudian contoh kewajiban terhadap energi di lingkungan sekolah. Nah, contoh kewajiban tadi hak kalian menyalakan keran air, pompa air, menyalakan lampu. Kemudian apalagi anak solih dan solihah? Menyalakan lampu, memencet bel, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hak kalian. Kemudian kewajiban kalian terhadap energi di lingkungan sekolah. Nah, mematikan keran air jika sudah tidak terpakai. Nah, tadi ya, kalian punya hak menyalakan, berarti kalian punya kewajiban juga, yaitu mematikan. Kalian punya hak menyalakan AC dan kipas angin, berarti kalian juga punya kewajiban, yaitu mematikannya, menyalakan seperlunya. Nah, lampu kelas pun juga demikian, menyalakan lampu kelas atau toilet seperlunya. Kewajiban kalian ya mematikan. Ya, seperti itu anak solihah dan solihah. Itu adalah contoh hak dan kewajiban terhadap energi di lingkungan sekolah. Insya Allah masih banyak lagi yang berkaitan dengan energi sekolah. Nah, contoh-contoh energi apa saja, energi pembaharuan. Nah, nanti pembahasannya ada di bahasa Indonesia. Itu saja anak solih dan solihah. Tentunya Ustadz ingatkan, kita tidaklah boleh untuk boros, karena boros itu adalah temannya syaiton. Nah, pasti anak solih dan solihah nggak ada yang mau kan menjadi teman setan. Nah, pasti kalian membayangkan, ih setan serem. Nah, makanya dari itu jangan mau jadi teman syaitan. Kita harus jadi musuhnya, kita lawan dia. Salah satunya adalah tidak boleh boros. Karena anak solih dan solihah, boros itu temannya setan. Pasti tentunya kalian gak mau jadi teman setan. Kalian harus jadi musuhnya, kita lawan dia. Nah, dalilnya apa anak solih dan solihah? Perhatikan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, Quran surah Al-Isra. Taib, anak salih dan salihah bisa dipahami ya. Insyaallah yang sedikit ini bisa mendapat manfaat. Jadi pesan Ustadz, tidak boleh boros. Boros itu temannya siapa anak salih dan salihah? Temannya setan. Jadi ingat, menggunakan keran air, lampu, kipas angin yang berhubungan dengan energi, walaupun itu hak kalian bayar, tetap tidak boleh boros. Ya, kita harus berhemat karena boros itu temannya syaitan. Baik, anak solih dan solihah, itu saja materi pada pagi hari ini. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian pada pagi hari ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.